Sebelumnya kami ucapkan selamat datang peserta diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh rekan kita Ibu Marlina MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pengilingan 05, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Cinta Pahan, sekaligus Bapak Ibu, maksud saya Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Marlina MPD, dan rekan-rekan Dewan Guru SDN Pengilingan 05, mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat sehat yang terus sampai nanti sehingga kita bisa terus melaksanakan tugas dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini di kantor SDN Pengilingan 05 terselenggara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina MPD, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi media untuk mengupgrade diri bagaimana kita selayaknya menjadi seorang pendidik. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemampuan dan keterampilan untuk bisa melayani siswa-siswa sesuai dengan kebutuhannya. Salawat dan salam semua tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan keberkahan ilmu. Dalam hal ini akan dibuka oleh Bapak Haji Ujang Sukirman. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ujang Sukirman, kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh Ibu Hajayati Nur Hayati SPD. Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah SDN Pengilingan 05 yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rahman SPD. Kepada yang terhormat Bapak Agus Rahman SPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Jintar Papahan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehiswaan, yang terhormat Ibu Marli selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu Guru Pemilihan SDN Pemilihan 05. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengadakan peserta diminisasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan baik untuk kita semua. Salawat salam kita sanjungkan Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita petunjuk hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sekolah ini sudah memiliki yang pertama guru penggerak, yang kedua ada 2 orang calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti kita dapat menikmati hasilnya sehingga kita mempunyai ilmu yang banyak sehingga kita dapat menerapkan di anak-anak murid kita. Namun dalam perjalanannya mereka dengan antusias, dengan semangat yang tinggi mengorbankan waktu, terutama waktu untuk keluarga, karena banyak waktu yang ditinggalkan sehingga keluarga yang di rumah berharap-harap apa yang mereka kerjakan ada manfaatnya bagi beliau dan juga bagi ke sekolah kita. Kalaupun itu hanya sedikit, tapi kita menambahkan ilmu, karena ilmu itu tidak langsung banyak, tapi dengan bertahap sedikit demi sedikit. Nah, ilmu yang ada sudah diterapkan ke siswa, makin banyak, akhirnya kita bisa memberikan ilmu penambahan kepada teman-teman sejawat. Kalau teman-teman sejawat sudah ada, berarti berkembang lagi, makin lama makin berkembang, sehingga kemajuan sekolah ini diharapkan ada perubahan. Apa itu perubahannya? Pertama, perubahan dari tingkah laku, perubahan dari penambahan ilmu pengetahuan, sehingga makin maju sekolah kita, makin berkembang sekolah kita, makin dikenal. Kalau makin dikenal, insya Allah semuanya itu berarti ilmunya bermanfaat. Bukan bermanfaat hanya kepada kita, tapi kepada orang lain, terutama di masyarakat di daerah penggilingan ini. Kalaupun itu tidak berkembang, artinya usaha kita tidak akan bisa maju. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, kita harus menambah ilmu kita dengan belajar. Karena kita guru dituntut untuk belajar. Tidak hanya menunggu dari perintah, tidak hanya menunggu perintah dari manapun, kita harus menuntut ilmu dengan sendirinya. Tanpa ilmu kita tidak akan berkembang, tanpa ilmu kita tidak akan maju. Oleh karena itu, yang belum mengikuti CGP, saya harapkan bisa ikut. Yang masih muda-muda nih, terutama guru-guru yang masih muda, guru-guru yang PJOK, guru-guru agama, guru-guru kelas lainnya, diharapkan untuk bisa ikut dan berkembang demi kemajuan sekolah ini. Itu saja yang saya harapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak tadi kan sudah dari kelas ya. Sudah, sekarang saya minta waktunya untuk kumpul ini dengan tujuan menuntaskan salah satu kegiatan saya, yaitu aksi nyata dalam modul 1.4 budaya positif. Jadi ibu-ibu nanti yang seperti Bu Diana bilang regenerasi, ibu-ibu yang berikutnya di angkatan berikutnya itu
Untuk informasi ada 10 modul yang kita pelajari. 10 modul dari 3 modul besar. Ini adalah tugas di akhir modul 1 saya. Modul 1 itu adalah sampai 1.4, di mana kami para CGP diharapkan dapat berbagi ilmu yang kita sudah pelajari pada modul 1 ini dengan bentuk sosialisasi budaya positif di sekolah. Karena tadi pagi ibu-ibu guru sudah dari kelas ya, sudah tugas di kelas membersamai siswa. Sebelumnya kita ini dulu ya, saya minta ibu-ibu senyum dulu. Tapi kalau senyum sendiri agak aneh ya Bu ya. Senyumnya boleh memandang teman samping kanan atau samping kiri. Pak Haji boleh ke Pak Agus kali Pak. Pak Jintar boleh ke Pak Yusuf. Boleh nggak ke Pak? Pak Ruslan boleh, Pak Ruslan ke Bu Yati boleh. Boleh ya Ibu, selama 30 detik. Ibu Bapak saya minta senyum dulu. Senyum ya. Belum Pak, belum lebih dong Pak. Nah, kalau udah ada lagunya lebih enak. Silakan Pak, lihat ke teman Yasin, boleh sama Bu Joyce ya. Oke, terima kasih. Tambah muda, betul, aura positifnya keluar. Jadi kayak anak 17 tahun ya, Boy Jerobi ya. Bukan Pak, dibalik 17 tahun. Artinya, aura positif yang sudah Ibu Bapak bangun di sini nanti bisa kita pakai juga nih dalam kata atau judul yang tadi kita baca di awal, yakni budaya positif. Sebelum mulai, saya mau Ibu memberikan masukan yuk, karena kita mau kurang lebih 60 sampai 120 menit ke depan kita bersama-sama di sini. Kalau sudah kita sepakati, lebih enak rasanya. Misalnya yang pertama di sini ada, kita bisa bersikap menghargai siapapun di antara kita di sini. Lalu kita bisa menjadi pendengar yang baik. Ada yang mau ngasih masukan. Yang ketiga, kesepakatan kita bersama. Apa Bu Ina? Mengangkat tangan kalau ada keperluan. Iya, bagus Bu Ina. Saya ketik dulu ya. Begitu Bu Ina. Mengangkat tangan jika ada keperluan. Yang keempat apa ya kira-kira Ibu? Mengucapkan terima kasih boleh Bu Haji Robi. Saya tambah dulu ya. Boleh apa lagi Bu? Minta maaf jika salah. Boleh. Mudah-mudahan nggak ada yang salah di sini, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar dan sama-sama dalam kondisi yang betul. Saya tambah ya. Bu Mala boleh nambah. Tadi angkat tangan. Sabar menunggu giliran. Sabar menunggu giliran. Bu Mala boleh ya, saya tambah lagi di nomor 6 tuh. Ternyata ini banyak ya yang bisa mengungkapkan dan memberikan tanggapan untuk kesepakatan forum kita ini. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan kesepakatan yang sudah kita bangun ini bisa berjalan dan bisa kita pakai. Terima kasih ya Ibu Bapak sudah menanggapi kesepakatan forum kita ini.
Oke, di awal Ibu dan Bapak sudah melihat, membaca judul kita yakni budaya positif. Apa ya? Yang terlintas di dalam benak Ibu Bapak mulai dari Pak Ujang kalau dengar budaya positif apa Pak yang dipikirkan? Kalau saya lihat budaya positif adalah perilaku ya, ataupun ucapan yang bisa membangkitkan orang itu berbuat positif. Ya. Jadi perilaku kita pada orang lain atau diri kita sendiri, kemudian ucapan kita yang membangkitkan orang itu bisa melakukan sesuatu yang positif atau bisa menyenangkan orang lain. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Haji Ujang. Boleh yang Ibu tambahin Bu, satu lagi Bu. Salam sapa. Salam sapa, boleh Pak, betul Pak. Apalagi Bu? Memberikan pujian. Memberikan pujian kepada anak, boleh. Apalagi? Dengan contoh atau praktik yang positif. Memberikan contoh atau praktik yang positif, teladan ya. Bagus, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, dari beberapa teman yang tadi sudah menyampaikan mengenai yang terlintas apa ya dari kata budaya positif, itu semua membangun sebuah ekosistem dan semuanya ada karena kita sebagai pendidik, kita ada di lingkungan sekolah. Tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan itu betul semua. Artinya budaya positif yang selama ini padahal kita udah melakukan loh. Tapi karena mungkin kita belum memaknai lebih dalam, jadi budaya positif itu apa masih terlihat susah. Padahal tadi sudah bisa ya. Dalam mencapai budaya positif ada beberapa konsep inti budaya positif. Di sini nantinya akan saya paparkan ada perubahan paradigma belajar, arti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Kalau lihat wajah ini pasti ingat ya Ibu Bapak ya. Bapak Bapak pendidikan nasional kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Dengan semboyan yang masih kita ingat, masih kita hafal, yakni Masya Allah, guru 05 itu hebat. Jadi saya kayaknya boleh nih kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, begitu. Kalau keren tuh, kalau pintar biasanya saya kelas begitu Ibu. Di sini tujuan pendidikan kita adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun warga masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dapat juga mengimbangi, membersamai tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sini ada kata yang kita perlu garis bawahi, yakni menuntun. Kita pendidik itu bertugas sebagai pemberi kenyamanan, pemberi fasilitasi, dan kita juga tidak akan menuntut. Terima kasih Pak Ujang udah bantuin. Tidak disuruh untuk menuntut, terlebih kita menuntun. Ibarat seorang tukang kebun atau petani, kalau mau nanam tumbuhan pasti menyiapkan tanah kan ya Bu ya. Disiapkan tanah yang ini gembur enggak, yang subur enggak. Dipastikan nih petani menyiapkan tanah yang subur
Setelah itu ditanam nih bibitnya, diberi pupuk tuh. Petaninya mikir, biar ini subur tumbuhnya bagus, dikasih pupuk, disiram yang rutin. Sama Bu, kita juga pendidik begitu. Tapi nantinya kalau misalnya tadi pohonnya ada yang bencong kanan, bencong kiri, kita nggak akan bisa negakin kan. Kalau kita tegakin malah nanti apa? Patah ya. Tapi kita tetap menyiram, tetap kita kasih pupuk, tetap. Artinya apa? Di situ kita pendidik, tetap kita kasih fasilitas, kita ajari, kita kasih metode-metode yang tepat, kita kasih media yang tepat guna juga, dan sebagainya. Disitulah peran kita menurut Ki Hajar Dewantara dalam mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Selanjutnya, apa yang mau kita ubah? Di sini ada paradigma belajar yang baru. Ada transformasi pendidikan, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu mungkin belajar masih berpusat pada guru. Lihatin ibu ya, kalau nggak lihatin ibu nilainya 0. Atau kalau nggak caranya kayak ibu guru, salah ya, nggak akan ibu nilai ya. Atau anak-anak ini nih, kita mau membuktikan cahaya terpantul, bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kita yang pegang senternya, kita yang pegang cerminnya. Itu paradigma belajar yang sudah lampau, yang sudah lama. Tapi sepertinya saat ini para guru sudah mulai menjamah paradigma belajar baru, di mana pembelajaran sudah dipusatkan kepada siswa. Bisa saya saksikan sendiri nih di kelas-kelas, anak-anak yang diminta untuk presentasi, anak-anak yang diminta untuk mempraktekkan sendiri ke depan. Artinya proses perubahan pembelajaran atau perubahan pendidikan sudah mulai dapat dikembangkan. Sesuai dengan tadi, ada tuntunannya, ada pedomannya pada profil pelajar Pancasila. Kita ingat bersama ya, ada 6 dimensi. Yang pertama berimtak dan berakhlak mulia, lalu ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini saya akan mencoba ada permainan try open it. Di sini Bu Mala minta tolong bacakan Bu, bagaimana permainan ini dimainkan, dan nanti saya membutuhkan 2 teman ya ke depan untuk memainkan ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Marlina. Ini ada permainan try open it, betul? Ya, di sini saya akan bacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, teman Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan boleh menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bu Mala, kira-kira yang jadi A siapa nih yang boleh nyobain ke depan? Kayaknya yang bersedia.
yang bersedia. Siapa Bu Mala? Coba Bu Ina, coba ya kita lihat kepala tangan Bu Ina. Kayaknya keras deh. Sini Bu. Saya mah gampang menyerah. Apalagi kalau kasih uang. Oh iya boleh. Ayo Pak, Bapak jadi A. Ya, Pak Haji silakan. Sebelah sini nggak apa-apa. Ini mah sama kuatnya nih, Mak. Ya. Rayu. Sama kuatnya nih, sama kuatnya. Yang ngepal tangan siapa Pak? Saya kan A. Baik. Berarti di B. Ya Pak Haji B ya. Berarti saya boleh Menggelitik. dan boleh narik Tapi uang ya. boleh ini nggak Bu Mari? Boleh Bu mencoba megang tangannya? Boleh, boleh silahkan. Dan mulai ya. Iya silakan mulai. Pak Jindar, ada di sini ada apa ini? Ada barang berharga. Iya. Sepertinya saya kepengen nih barang ini. Tapi bukan yang di dalam, Pak. Yang ini. Saya kalau yang dalam nggak mau, tapi saya minta yang ini aja ya. Coba kita coba dulu. Saya mau buka pakai tangan. Ya. Kan boleh di situ kalau saya narik nggak boleh nggak enak gitu kan. Sama-sama karena bentar lagi Pak Jintar juga mau pensiun. Jadi kita coba mau buka tangannya aja ya. Iya, pakai buka tangan. Kayaknya kebuka saya udah ini soalnya. Saya sih mau minta ini aja, Pak. Udah banyak banget, gak bisa. Dirayu kalau dikasih, saya kasih Robi. Udah mau dapet Bu. Masih mas semua. Kalau gerayu nggak bakal mempan, Bu. Saya aja kemarin malah dikasih makan. Ya kan? Saya sih bawa duit nih. Mulai kali nggak mempan juga, Bu. Banyakan dia. Itu aja. Terima kasih. Ya, betul. Bu Oni sudah mulai memberikan tanggapan nih, Bu Oni. Bu Oni dari permainan tadi antara Pak Jintar dengan Pak Ujang. Itu terlihat ya, apa yang membuat Bapak nggak mau buka Pak kepala tangan Bapak? Karena di tangan saya ada emas berlian mau diambil, makanya saya pertahankan. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Pak Cinta tidak mau kehilangan cincin. Ada sebuah kendali yang besar dari Pak Jintar. Misal tadi sudah ajak ngobrol, udah dikelitikin, udah dicoba diajak buka. Ternyata kendali dari kejadian tadi, kontrol itu bisa kita kendalikan, bisa kita yang pegang. Artinya di sini permainan ini membuktikan bahwa kontrol itu kuat, baik dari dalam diri itu yang sangat mempengaruhi. Tadi dari luar ya, Pak Ujang itu kan faktor eksternal mempengaruhi. Pak Jintar karena memiliki sebuah tekad tidak akan terbuka. Itu maksud dari permainan ini. Terima kasih ya Bapak, tadi sudah mencoba berdua. Kita kasih wow lagi boleh ya? Kasih apa? Wow.
harus kita pahami. Jangan sampai terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Pada saat kita mengajar, ada ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi saya bilang, kalau caranya nggak kayak Bu Guru, salah ya. Itu kontrol dari guru, tapi salah. Itu ilusi, miskonsepsi yang harus kita hilangkan. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau nanti anak-anak jawabannya 100 ya, nanti dapat dapat hadiah. Suatu saat reward itu nggak diberikan, bisa terjadi penagihan, bisa juga terjadi nggak usah dapat 100 karena saya tidak dapat hadiah. Itu miskonsepsi. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Gara-gara kamu nih Bu Guru jadi diomelin. Ini miskonsepsi. Ini nanti sama-sama akan kita ubah. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita para pendidik kalau di kelas posisinya kita orang dewasa ya Ibu. Ada di sini pemahaman bahwa teori kontrol itu boleh maksa ke peserta didik kita. Ini juga masuk ke dalam miskonsepsi. Kita lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 2 tabel, ada 2 kolom dalam satu tabel. Sebelah sana ada stimulus respon dan sebelahnya adalah teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya, kebutuhan kita berbeda-beda. Benar nggak? Saya butuh jilbab. Apakah Bu Joyce butuh jilbab? Tidak perlu, tidak butuh. Apalagi baju hujan, karena laki-laki. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku pasti ada tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi ya contoh nyata di permainan tadi. Hanya Pak Jintar yang bisa mengontrol terbuka atau tidaknya tangan. Itu tadi kalau tadi saya lihat itu kelitikan Pak Ujang itu udah cukup kenceng loh. Sampai harusnya terbuka ya. Kalau misalnya tadi terambil kebuka nggak ya? Masih bisa karena tadi Pak kontrol itu sudah dipegang sama Pak Jintar. Ada pada diri saya sendiri kontrol itu. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya tidak mutlak. Bisa ada hasil diskusi dari kolaborasi yang nanti mengimbaskan pada berubahnya atau dapat dipakainya teori kontrol. Berikutnya di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir itu sama-sama menang atau win-win solution. Saya lanjutkan. Nah, di sini sudah mau masuk ke yang kedua. Tadi kalau ibu masih ingat ada 6 ya kita ya yang mau saya sampaikan. Ini sudah ada yang kedua. Makna disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Ibu-ibu berangkat ke sekolah itu sebelum 6:30 karena apa Bu? Coba Bu Haji Robi karena apa? Karena fingerprint. Lalu ibu berangkat ke sekolah tepat waktu karena apa Bu misalnya? Biar apa?
Biar tidak malu sama anak menurut Pak Jintar. Ada lagi Bu? Biar tidak terlambat. Sebagai contoh positif bagi anak-anak. Di sini setiap ibu-ibu dan bapak-bapak tadi bilang, saya berangkat ke sekolah biar nggak telat. Kalau saya biar nggak malu sama anak murid. Karena saya ingin menjadi teladan positif bagi murid-murid saya. Itu sudah mengungkapkan makna dari disiplin positif. Menurut kata disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tadi Pak Jinter bilang agar tidak malu dan Bu Lili menyempurnakan. Sebagai contoh baik pada anak, itu ada nilai yang diyakini. Sebuah nilai yang diyakini itu menyebabkan ibu dan bapak hadir ke sekolah itu nggak terlambat daripada siswanya yang duluan. Karena ada nilai yang dibangun dan yakin nilai ini bermanfaat bagi saya dan pastinya saya akan menyebarkan juga manfaat ini ke orang lain. Tadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai, nih misalnya bapak-bapak memutuskan saya nggak mau rokok. Ada nilai di situ Pak, kesehatan. Nah ibu-ibu nih udah tahu kesehatan. Nilai yang diyakini dan itu adalah nilai kebajikan. Biar nggak boros, hemat ya, hemat, bener tuh, setuju. Bapak-bapak didengerin ya. Dalam tugas kita sebagai guru, nilai-nilai kebajikan ini kita ada pedomannya, yakni dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Keenam, bernalar kritis. Di mana 6 karakter profil pelajar Pancasila ini ada dimensi-dimensinya lagi atau elemen dan sub-elemennya. Misalnya murid kita ya Bu, yang kalau di kelas tuh kalau pagi pada ngapain ya? Sebelum mulai belajar tuh baca doa, masuk ke karakter mana Bu? Berintak ya yang pertama, betul. Terus juga dia sebelum bel itu sergu itu pasti datangnya duluan, piket, masuk ke mana ya? Mandiri dan gotong royong bisa masuk ke suplemen itu. Lalu ada anak nih, Bu, saya bikin hidroponiknya bentuknya seperti ini ya. Kreatif. Ada nggak Bu anak murid kita di kelas begitu? Ada ya. Ini adalah karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila yang perlu kita kembangkan. Tadi, buat apa? Buat imbas ke dalam disiplin positif. Pada akhirnya, mereka disiplin karena ada rasa dari dalam dirinya. Bukan merupakan perintah atau juga paksaan dari pihak luar. Sebagaimana kita ketahui, untuk kita tadi di awal ya saya bilang semua yang melakukan murid melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuan ini erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Realitas kebutuhan dasar setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini, saat
misalnya taruh sebut saja nama murid saya A, dia mengerjakan PR, lalu dia mengerjakan PR-nya sempurna lah, bisa dikatakan sempurna. Pasti dia ada hal yang ingin dia penuhi. Apa ya Ibu kira-kira? Seorang murid mengerjakan PR tepat waktu, ngumpulinnya juga sempurna, semuanya mengerjakannya, caranya atau juga jawabannya, itu dia pasti ada hal yang ingin dipenuhinya. Apa ya? Mendapat nilai. Di sini ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu mendapatkan nilai dari guru. Bisa juga anak tersebut misalnya ingin memberikan contoh ke teman-temannya, mau memberikan contoh, saya tanggung jawab nih pada tugas sekolah, mudah-mudahan teman saya juga sama nih. Itu juga dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni bertanggung jawab. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana ini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, yakni rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Lalu ada kebutuhan dasar berikutnya, penguasaan, berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan, yakni mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita sebagai manusia, juga murid kita, pasti mau kebutuhan dasar ini terpenuhi. Oleh karenanya murid kita ataupun kita sebagai guru melakukan sesuatu, ada usaha terbaik untuk memenuhi. Contoh ya, satu ya, misalnya kita ingin memenuhi kebutuhan dasar keamanan boleh. Apa usaha terbaik kita biar kita kebutuhan keamanan tadi terpenuhi? Apa Bu Lili? Ya, Bu Lili berangkat ke sekolah biar aman dan selamat dari rumah, berkendara motor pakai helm. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan keamanan. Ini masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi kita melakukan sesuatu karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Begitu juga dengan siswa-siswi kita di sekolah. Di sini ada kasus ya, ada kasusnya Ibu Hani. Bu Hani boleh maju Bu, bacakan kasusnya. Kebetulan ada sama nih namanya dengan kasus ini. Silakan Bu. Assalamualaikum. Ini ada sebuah kasus Bu Hani, namanya sama ya. Bu Hani guru kelas 4 di SD Teladan. Bu Hani sedang bingung menghadapi ulah satu murid bernama Tommy. Jadi nggak ada Tommy. Beberapa anak telah datang mengadu dan mengeluhkan Rudy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Hani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya, Bu Hani, silakan Bu Hani. Ya, saya buat Tommy. Ayo, Mana Tony? Bu Ibu, ada yang punya ide? Memanggil terus menasihati. Pakai mic.
Nah, ini ada jawaban dari ibu-ibu. Boleh ibu-ibu ada apa yang mereka? Silakan Diana. Karena si Tom itu bekas dari saya juga. Anaknya dipanggil. Setelah dipanggil pasti kan dia akan berjelas segala macam. Nah, kita selidikin dari teman selingkungannya. Kenapa ini anak ini suka malas ya, suka meminta. Nah, setelah itu kita lihat ke lingkungan keluarganya. Jangan kita kasih hukuman ke lingkungan keluarganya. Bagaimana lingkungan keluarganya? Kalau memang lingkungan keluarganya sudah kita lihat, ya kita harus berantisipasi kepada anak tersebut. Iya, karena pernah saya ngalamin gitu, saya marah, tapi saya lihat ini anaknya dari kelas 1 loh, suka mengambil, terus saya lihat dulu, tanya dulu, setelah saya tanya, saya lihat lingkungan rumahnya gitu, ya kita sebagai guru ya harus kita malah ibah ya, kita memberikan sesuatu kepada dia. Itu yang bisa saya kasih tanggapan. Terima kasih Bu Joyce. Tepuk tangan boleh ya untuk Bu Joyce. Clap. Oh. Oke. Bu Joyce tadi bertanya dulu. Dan Bu Joyce memastikan apakah kebutuhan Tommy sudah tercapai atau belum. Dalam konteks penerapan disiplin positif di sini, tadi Bu Hani dibantu sama Bu Joyce ya ternyata di sini ya. Sebaiknya mencari tahu alasan Tommy melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi olehnya. Pertama, Tommy lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini alasan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kedua, kalau alasan Tommy, teman Tommy jadi memperhatikan tingkah Tommy. Misalnya Tommy pengen banget nih diperhatiin sama temannya, jadi dia ngambilin makanan temannya. Dia padahal membutuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi dia merasa melakukan itu temannya perhatian nih ke aku. Nah, cari perhatian kata Bu Ida, caper. Betul. Alasan ketiga, Tommy merasa hebat karena semua temannya jadi takut dan menuruti semua keinginannya. Dia mau memenuhi kebutuhan dasar power, kekuatan, atau kekuasaan. Alasan keempat, mungkin jawabannya, Tommy merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu yang sama bekalnya. Ini tidak ada kebutuhan atau kebebasan yang Tommy dapatkan sehingga dia mencari cara lain untuk mendapatkan kebebasan. Yang kelima, dia ingin memenuhi kebutuhan hidup kesenangan dengan jawaban Tommy hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kalau melihat teman kesel, makanannya diambil, dia malah jadi seneng. Itu kebetulan biasa memenuhi kesenangannya. Usil dia betul. Kenapa bisa sampai itu? Berarti mencoba ya, ada salah satu contoh. Sudah terjawab ya ternyata Pak Yusuf untuk memenuhi kebutuhan apa ibu-ibu? Kesenangan. Paling hebat ya. Mengungkap fakta ya Bu. Maaf Pak Yusuf bercanda ya Pak. Lanjut. Jadi semua perilaku itu pasti punya tujuan. Tadi teori motivasi perilaku manusia ada dengan motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Dimana untuk menghindari hukuman tadi biar biar tidak kita misalnya tadi tidak terlambat, kita harus datang pagi-pagi biar absennya tidak merah. Itu kan masih motivasi eksternal. Yang kita butuhkan di sini adalah tadi menghargai diri sendiri dengan cara meyakini tidak datang terlambat. Ini yang tadi ya, maaf ini kasus yang tadi. Di sini saya akan menyampaikan juga mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu lebih kepada yang tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan.
Lalu hukuman itu bersifat satu arah dan berupa hukuman bisa berupa fisik dan atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu merupakan sebuah rencana yang disepakati bersama sesuai dengan peraturan atau keyakinan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam konsekuensi, lalu ada sikap guru memonitor murid di sini. Sedangkan tingkat yang ketiga adalah restitusi, di mana adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses terjadi juga proses kolaboratif di dalamnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 3 cara kita untuk mewujudkan disiplin positif dengan cara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga ini, saya rasa ibu bapak bisa menyimpulkan ya mana yang paling tepat ya dan paling ideal. Iya Bu Ida udah jawab. Bu Ida, apa Bu Ida? Restitusi. Di mana proses ini Bu Ida mau kondisi murid memperbaiki kesalahannya sendiri. Mengajak murid, dia yakin dan dia menemukan sendiri cara agar terhindar atau dapat menghindari kesalahan yang tidak akan dilakukannya kembali. Di sini juga ada kasus lagi, tapi mungkin saya mau lanjut ke sini aja ya. Di sini ada, ini masih ingat ya Bu? Nomor 1 dong, mau dong tolong dibacakan Bu Lilik. Oh iya ada Pak Ruslan, maaf. Pak Ruslan dulu, Pak Ruslan. Nggak kelihatan. Maju deh Pak. Oh. Gimana caranya nih? Udah kelihatan belum Pak? Ya. Iya Pak. Yang pertama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Pak Ruslan, saya minta tolong dibantu termasuk hukuman kah atau konsekuensi kah dari yang pertama ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Hukuman. Konsekuensi itu kesepakatan antara 2 pihak. Ini cakep. Kalau yang kedua Pak? Boleh tepuk tangan dulu deh. Ibu. Yang kedua Bapak? Coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi Bu ya. Konsekuensi, oke, nanti kita tampilin ya. Yang ketiga, Hukuman ya Bu ya. hukuman. Yang keempat, Hukuman juga. Oke. Pak Ruslan ternyata betul semua. Zaman SD mengalami ya itu ya. Ternyata betul Pak Ruslan. Betul semua Pak. Kasih hadiah. Wow, kita kasih apa? W. O. W. Wow. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berarti ada konsekuensinya ya. Ada Pak, ada. Apa itu hadiahnya? Oh iya betul. Jadi antara hukuman dan konsekuensi kita bisa lihat ya di sini bahwa hukuman itu apa yang dilakukan siswa dengan kesalahannya tidak ada kaitannya. Karena terlambat masa disuruh lari keliling lapangan 2 kali, tidak ada keterkaitannya. Kalau di konsekuensi kita lihat membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Seorang anak coret-coret meja lalu kita minta bersihkan. Nah, di sini ada konsekuensi meskipun masih ada rasa tidak nyaman dari siswa. Ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini masuk ke hukuman. Jadinya malah pingsan ya Bu ya. Ya, ini merepotkan, maksudnya hukuman fisik ya. Lalu murid diminta bertelanjang kaki
sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah ini juga masuk ke hukuman. Nah, sudah banyak ya yang saya itu berikan. Saya biar nggak terlalu capek ya karena duduk terus, saya ice breaking dulu deh ya Bu ya. Tapi ice breakingnya itu kata kuncinya saya minta. Saya boleh minta Bu? Boleh ya. Saya minta. Oke, bisa ya, kita coba ya. Saya minta berdiri. Saya minta angkat tangan kanan. Baik, turunkan lagi. Saya minta angkat tangan kiri. Silakan duduk. Kalau silakan duduk boleh nggak? Nggak boleh, kan nggak ada saya mintanya. Oke. Terima kasih tadi yang udah berdiri. Kalau ulangi udah nggak enak karena sudah tahu. Tadi ibu-ibu boleh deh saya minta di rumah atau di kelas lah ya sama muridnya. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada saya bacakan 5 posisi kontrol guru itu bisa menimbulkan identitas gagal bagi para siswa, tapi juga ada yang menimbulkan identitas berhasil atau sukses, dan bisa menimbulkan identitas berhasil dan sukses dengan motivasi diri sendiri dari siswa itu. Di mana yang masuk kepada identitas berhasil membuat siswa memiliki identitas berhasil atau sukses adalah posisi guru sebagai manajer. Saya besarin sedikit. Di sini posisi manajer ini pasti dianggap sebagai posisi yang ideal bagi kita semua untuk menghindari apa? Menghindari siswa memiliki identitas gagal. Karena jika siswa memiliki identitas gagal, dia akan merasa terus bersalah dan terus menyimpan PR yang belum bisa diselesaikan sampai nanti dia harus memiliki kesempatan untuk PR itu selesai. Maksudnya gini Bu, kalau guru sebagai identitas gagal, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, nanti siswanya bisa disiplin tapi sementara, atau dia disiplin dengan perasaan yang nantinya dia akan ada rasa kecewa ataupun rasa dendam di berikutnya. Seperti itu. Ini yang akan kita hindari. Kita hindari identitas gagal kita sebagai guru. Adapun identitas sebagai teman dan pemantau ini sudah menjadi identitas berhasil atau sukses, namun belum ideal. Kenapa? Karena siswanya nanti akan atau orang lainnya tergantung. Misalnya ya, kalau di pemantau anak-anak apa peraturannya ya, kalau misalnya terlambat ke kelas dia akan menjawab dan mungkin bisa menyepakati hanya dengan guru tersebut saja. Jika gurunya sudah ganti, nanti akan tawar lagi nih, akan clear lagi, tidak akan menetap. Artinya identitas kita sebagai teman dan pemantau ini masih mengharapkan siswa masih bergantung pada kita atau bergantung pada imbalan yang kita berikan.
Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang ideal yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa merasa dirinya sendiri harus melakukan nilai kebajikan dan menghargai dirinya, bukan karena orang lain. Selanjutnya, nah, kalau misalnya saya tampilkan begini, Bu. Ada sebuah kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Gurunya mengatakan, hormat pada bendera selama 1 jam. Di sini guru sebagai apa, Bu? Penghukum. Kita lihat ya, betul, penghukum. Ya, tepuk tangan, Bu. Berikutnya, masih dengan kasus yang sama. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seorang guru berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini masuk ke posisi kontrol apa, Bu? Pembuat rasa bersalah. Betul, pembuat rasa bersalah. Masih dengan kasus yang sama ya, siswa atau murid tidak beratribut lengkap saat upacara bendera. Yang guru katakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini masuk ke dalam posisi kontrol apa? Guru yang berucap seperti ini. Teman, coba kita lihat. Ya betul, teman. Nah, jika guru berkomentar seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Ini masuk kepada apa, Bu? Pemantau? Apa? Pemantau? Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul, pemantau. Karena tetap diingatkan ada aturannya apa. Dan anak harus melakukan sebuah konsekuensi sesudah dia melanggar sebuah peraturan. Terakhir, kalau gurunya berkata dengan kasus yang sama ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak diajak diskusi, ditanya, tahu kesalahannya nggak? Tahu, Bu. Mungkin jawaban siswa seperti itu. Apa? Saya nggak pakai topi dan nggak pakai dasi. Nah, apakah itu baik? Tidak, Bu. Kira-kira bagaimana ya kamu dapat memperbaiki kesalahanmu itu? Senin depan saya pakai topi, Bu. Topinya saya siapin nih di dalam tas biar nggak ketinggalan. Nah, posisi guru yang seperti ini dan berucap atau menggali siswa seperti ini masuk ke dalam posisi kontrol manajer. Oke. Dari kasus ini ibu bapak bisa membedakan ya bagaimana cara kita menghadapi siswa dalam suatu kasus. Ini juga ada sebuah kasus saya lengkapi langsung kepada keyakinan kelas. Di sini ada materi ke-6 adalah keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalamnya atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan pernyataan-pernyataan yang dalam bentuk kalimat positif. Jadi dalam keyakinan kelas tidak ada kata jangan ngobrol, itu tidak disarankan pada saat kita membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya datang tepat waktu. Saya selalu mengerjakan PR itu sudah termasuk kalimat positif yang bisa dicantumkan pada keyakinan kelas. Juga di keyakinan kelas ini tadi ada nilai keyakinan yang ingin ditumbuhkan, ya. Dan biasanya juga keyakinan kelas itu pasti guru menggali dulu, nanya dulu sama siswa mau kelas yang seperti apa anak-anak.
Mau kelas yang bersih Bu, ya udah caranya gimana? Buang sampah di tempatnya seperti itu. Itu adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas di sini ada ya. Jadi kalau peraturan kelas atau keyakinan kelas, ini peraturan kelas yang masih tahap dasar, lalu ada keyakinan kelas, membangun lingkungan positif di sekolah kita, pada akhirnya melahirkan budaya positif yang kita idam-idamkan. Ibu di sini bahwa kita masih ingat ya, peraturan dan keyakinan kelas itu ada perbedaannya. Di sini bisa dibaca peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, yakin bahwa bertanggung jawab. Ini nilai-nilai yang perlu dikembangkan. Saya lanjutin aja ya Bu. Ini adalah pengalaman saya membuat keyakinan kelas bersama siswa. Jadi saya menggali dulu latar belakang bahwa apa sih kita mengadakan keyakinan kelas. Ini kita bersama bahwa ada tujuannya dalam keyakinan kelas. Juga ada tolak ukur yang ingin dicapai di keyakinan kelas. Lalu di sini ada budaya positif yang mau kita ciptakan pada keyakinan kelas dengan cara apa? Yang paling mudah itu Bu, anak kita minta tulis apa yang mereka impikan di kelas, ditulis di sticky note. Nanti kalau sudah sama yang beragam, misalnya tadi ada siswa yang bilang datang tepat waktu, ada yang bilang jangan terlambat, itu kan sejenis. Kita bisa samakan dalam satu keyakinan. Di sini contohnya nanti ibu bapak sudah menggabungkan yang sejenis, lahirlah sebuah keyakinan kelas yang biasa ditempel ya di dinding kita di kelas-kelas. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru kita punya ini ya Ibu di kelas masing-masing dengan cara bisa seperti tadi. Bisa juga kita tanya ke murid kita, bagaimana perasaan kamu tadi saat bikin keyakinan kelas? Ini saya ambil satu siswa saya bernama Salvia. Dia merasa, iya, saya dan teman-teman tadi ikut berdiskusi saat membuat keyakinan kelas. Lalu, apakah guru menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya? Ya, saya dijelaskan terlebih dahulu. Lalu, apakah gurumu sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas? Ya. Dan perlu kita ingat keyakinan kelas ini bisa kita sesuaikan kembali atau diperbarui. Saya lanjutkan ya, ini kayaknya materi terakhir nih Ibu Bapak. Sebelum itu saya minta ini ada sebuah proses dari membentuk budaya positif. Proses ini bukan kegiatan untuk menebus kesalahan, tapi sebuah tawaran dan juga bukan paksaan yang kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Pendekatan ini meminta murid mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosam. Di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di langkah ini, guru tidak langsung menyalahkan siswa, menggali, bertanya, apa ibu misalnya ada sebuah kasus ya, dua orang anak berantem gitu. Kenapa kamu berantem? Saya dikatain Bu, oh iya, ibu juga marah sih kalau dikatai sama orang lain. Itu sudah pada menstabilkan identitas. Kalau siswa kita identitasnya sudah stabil, dia tidak akan emosi dan dia mau cerita sama kita. Sebaliknya kalau kita, kamu berantem, kamu juga salah sih, misalnya langsung menyalahkan, itu siswa akan menutup diri dari kita. Dia nggak akan cerita. Dan kita belum bisa masuk kepada tahap berikutnya di segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini nanti ada posisi kita sebagai seorang manajer, posisi guru sebagai seorang manajer. Tadi ingat kan ya, posisi guru sebagai seorang manajer adalah posisi yang paling ideal yang diharapkan oleh para pendidik.
Langkah kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Apakah menurut anak-anak ini baik? Kita bisa pakai kalimat seperti itu. Dia akan menyatakan baik atau tidak. Terus ada juga menurutmu apa yang kamu yakini tentang yang kamu lakukan? Saya sudah melanggar ini, Bu, saya sudah. Dia akan cerita. Di situ sudah kita laksanakan segitiga restitusi. Ibu Bapak mohon sebentar. Ini ada video penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Masuk, Nak. Silakan duduk, Wildan. Wildan tahu kenapa Ibu ajak Anda duduk di sini? Nggak tahu. Tadi pagi ya pas kita belajar di kelas, apa yang Wildan lakukan sama Awan, ayo? Saya menjulurkan kaki ke jalan pas Awan lewat. Menjulurkan kaki ke jalanan pas Awan lewat. Apa yang hampir terjadi tadi sama Awan? Awan hampir terjatuh. Awan hampir terjatuh ya? Kalau misalnya tadi Awan jatuh, apa yang akan Wildan lakukan? Akan menolongnya ya? Alhamdulillah ya. Kalau misalnya tadi Wildan melakukan itu nih sama Awan nih, tujuannya apa Wildan begitu? Lucu aja menurut lucu, sama iseng ya. Apakah yang tadi pagi Wildan lakukan itu sudah baik atau belum? Belum baik. Ya, oke ya dan orang sekarang pasti pernah melakukan kesalahan ya, membuat hal yang tidak baik. Di sini Bu Guru mau bantu Wildan ya mencari solusi untuk mengatasi masalah iseng sama temen ya. Wildan tadi pagi Wildan melakukan itu pasti punya alasan. Kenapa Wildan melakukan itu sama Awan? Itu kan bukannya Awan lucu, jadi kalau saya di sana tuh pagi-pagi tuh kalau lucu. Oh gitu, Awan yang lucu ya. Tapi Wildan masih ingat salah satu keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan kejadian tadi pagi. Kalau teman saling menghormati dan menyayangi. Alhamdulillah, Wildan masih ingat salah satu keyakinan kelas kita adalah menghargai, menghormati dan menyayangi sesama teman. Ya, kalau tadi pagi itu sudah dilakukan belum keyakinan kelas kita itu? Belum ya. Berarti apa yang akan Wildan lakukan karena tadi pagi belum melakukan keyakinan kelas kita. Minta maaf ya sama Awan ya, nanti mau minta maaf ya, sama berjanji Wildan mengulangi iseng sama teman lagi. Kira-kira Wildan mau mulai kapan nih melakukan ini? Mulai besok ya. Alhamdulillah Wildan sudah memiliki rencana baik ya untuk tidak iseng lagi sama teman. Juga mau mulai besok bahwa Wildan yakin pada keyakinan kelas kita saling menghormati dan menyayangi teman itu penting untuk dilakukan. Terima kasih ya Wildan udah cerita sama Ibu tentang kejadian tadi pagi dan enak silakan kembali ke kelas. Iya sama-sama. Halo, saya Wildan kelas 5C dan penggilingan 05. Saya ingin bercerita tentang kejadian tadi pagi. Saya melengket Awan hingga hampir terjatuh. Saya senang diajak berdiskusi oleh Bu Marli. Saya ditanyakan mengapa saya melakukan itu. Saya menjawab iseng saja Bu. Dan di sini saya menemukan bahwa menghormati dan menyayangi antar teman itu penting dilakukan. Dan saya berjanji untuk tidak iseng lagi pada teman dan mematuhi aturan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih. Balik ke PPT yang tadi ya Ibu. Waalaikumsalam. Ini jadi bunyi dong. Hai, saya Wildan. Oke.
di sini terlihat tadi saat Wildan kita ajak berbicara bersama bahwa dia merasa dianggap dan dia menemukan sendiri keyakinan yang sudah dia lakukan bahwa itu tidak benar dan dia berjanji tidak akan melakukan itu lagi, dan dia juga menemukan apa tindakan dia tadi atas kesalahan yang sudah dilakukan. Di sini terlihat sekali identitas gagal Wildan berubah menjadi identitas sukses dengan kita menerapkan segitiga restitusi, di mana seorang anak tidak merasa dipojokkan, tidak merasa bersalah karena apa? Guru memainkan peran dan posisi manajernya dalam kelas. Ibu bapak, ini adalah akhir dari materi yang saya imbas kepada ibu bapak semua. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaannya dalam belajar bersama di sini. Saya minta sebelum ditutup satu refleksi dari seorang teman dari kegiatan kita ini. Silahkan memberikan refleksi ke depan ya Bu, biar terlihat. Tolong Bu Ina, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bu Marli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah akhir kegiatan ini, kita mengucapkan terima kasih kepada Bu Marlina yang sudah mau berbagi ilmunya. Ini sangat bermanfaat sekali, menambah pengetahuan kita tentang apa itu restitusi, apa itu tadi konsekuensi, ya, terus bagaimana penanganan masalah-masalah pada anak kita, bagaimana apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, kita semua jadi paham. Dan semoga dengan adanya berbagi praktik baik begini, kita bisa menerapkannya juga di sekolah, di kelas terutama ya. Jadi kita mulai menerapkan kurikulum merdeka, mencoba berubah di dalam kelas, coba dalam kelas sendiri, dan semoga bisa berimbas di semua kelas dan satu sekolah. Ya. Terima kasih Bu Marlina, sukses dan semangat selalu. Terima kasih kepada Ibu Ina Menawati atas refleksi dan tanggapan positifnya dari diseminasi yang sudah saya lakukan hari ini. Demikian dari saya mengucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah saya sampaikan, bahwa dengan kita semua guru mau tergerak dan menggerakkan, kita yakin Indonesia pasti maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak hari ini sehat? Sehat. Hari
lagi. Ya, silakan Rizky. Saat sebelum dan sesudah belajar membaca doa. Ya, ulangi coba, ulangi. Risma ingin kelas seperti apa? Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Risma ingin kelas kita dimulai dan ditutup dengan berdoa ya. Terima kasih Risma. Ya, terima kasih ya anak-anak. Jadi tadi pendapat teman-teman kalian itu jangan kelasnya kotor, jangan berisik lagi belajar, tidak boleh lupa berdoa sesudah dan sebelum belajar, juga tidak boleh saling ejek-ejekan. Itu adalah hal-hal yang anak-anak impikan pada kelas kita. Adapun dalam keyakinan kelas di situ ada sebuah nilai yang dituliskan dengan kalimat-kalimat positif, ya. Kalimat positif yang seperti apa? Kalimat positif yang kita menuliskannya dengan misalnya tadi tidak berisik kalau lagi belajar. Berarti kita menginginkan kelas yang tertib saat belajar. Anak-anak bisa menuliskannya dengan kalimat yang positif seperti tertib saat belajar. Ya. Tadi Tasya bilang, Bu, saya mau kelasnya tidak kotor. Jangan kotor. Ada nilai kebajikannya, yakni apa? Menjaga kebersihan di kelas. Oke? Nanti anak-anak akan Ibu berikan sticky note ya. Dan tolong dituliskan apa saja yang anak-anak yakini untuk kelas kita. Silakan dituliskan. Oke anak-anak, sudah anak-anak tuliskan ke sticky note apa yang anak-anak yakini tentang nilai-nilai di kelas kita? Oke, Ibu minta anak-anak menempelkan dulu apa yang anak-anak yakini
Berikutnya